kesimpang siuran sistem proporsional terbuka dan tertutup masih menjadi perdebatan di masyarakat, tentunya untuk politisi muda, apakah ini diuntungkan atau dirugikan. Nah, jadi indeks kualitas demokrasi ini kan semakin tahun juga menurun, Bang Pis. Sementara di pemilu yang sekarang ini memang agak adem ayem gitu. Apakah memang karena perubahan iklim jadi sering hujan gitu kan? Betul. Makanya awal sering hujan jadi mau keluar tuh juga males gitu kan? Iya. Atau juga udah mulai keseringan ya nonton enak Netflix, apalagi besok ada konser Blackpink, Bung. Jadi udah ya ini situasi gitu loh, situasi. Mengikuti ya? Iya. Mengikuti. Nah, ini kan masalahnya anak muda gitu. Ada politisi muda di sini. Politisi muda juga. Jadi kalau misal nanti ini kan lagi masih belum putusan nih. Apakah pemilu akan terbuka atau tertutup? Yang pasti harus dijalankan lah. Nah, kalau menurut Bung, ya pemilunya harus tepat waktu. Iya, sesuai tahapan. Sesuai tahapan. Bung kan gimana menurut pengalaman kemarin gimana, Bang? Untuk ya memang di internal partai politik sampai sejauh ini secara internal kan memang rekrutmen calon anggota legislatif itu sudah dilakukan. Rutin ya, rutin. Ada tahapan-tahapan yang sudah dilewati oleh partai politik, mulai dari pendaftaran partai politik ke KPU, setelah itu diumumkan lulus untuk mengikuti pemilu, baru tahapan selanjutnya secara internal partai politik itu kan rekrutmen calon anggota legislatif. Jadi sebelum pembahasan di MK terkait persoalan terbuka dan tertutup tadi, partai politik sesungguhnya sudah melakukan rekrutmen calon anggota legislatifnya. Apakah nanti tertutup atau terbuka, partai politik dalam hal ini belum memutuskan apa tindakan yang harus diambil. Saling menunggu ini kan. Saling menunggu. Tapi proses rekrutmen caleg tetap berjalan. Tetap berjalan. Edukasi politik itu tetap berjalan. Bagi beberapa partai politik, terutama di Partai Demokrat sendiri, open recruitment itu malah masih dibuka secara terbuka. Oh, masih sampai sekarang ya? Masih terbuka. Dan banyak politisi muda banyak yang mendaftar itu justru memang ada kader yang sudah lama di Demokrat, ada struktur partai, dan bahkan ada orang yang kemudian baru mau menjadi kader dan menjadi calon anggota legislatif. Baru bergabung. Nah, memang yang membuat dilema beberapa calon anggota legislatif ini yang mendaftar, terutama kader-kader muda ataupun anak-anak muda yang mencoba peruntungan di pemilu 2024 besok dan tertarik untuk ikut itu, memang agak dilema menunggu keputusan MK terkait memilih terbuka atau tertutup. Nah, cuman bagi saya secara pribadi, tertutup atau terbuka itu tidak mengurangi niat untuk berpartisipasi di 2024. Karena anak muda harusnya tidak boleh terhambat oleh proses yang ada. Betul. Makanya saya melihat bahwa pemilu 2024 itu, apalagi baru ini yang pertama bagi saya sebagai peserta dalam hal ini calon anggota legislatif. Kalau sebelumnya kita peserta tapi coblos orang, ya kan? Nah, kalau sekarang kita berpikir bagaimana kemudian masyarakat juga memberikan amanah itu. Ada gagasan yang akan di... Betul. Pertama, saya melihat kecenderungan sebagian besar anak muda hari ini itu lebih cenderung sepakat dengan terbuka. Karena pertama, kesempatan yang sama, kedua, peluang yang sama, ketiga itu adalah bagaimana kemudian anak muda ini juga tidak ada sekat-sekat yang harus mereka tempuh di internal partai untuk mereka bisa turun ke bawah. Tapi ini nggak sepakat kayaknya Bung Ibeng, karena dari waktu ada isu terbuka tertutup itu Bung Ibeng itu wah tertutup itu dia. Tapi itu tadi makanya butuh pencerahan juga kan. Iya, tertutup itu kan aku pikir ini masalah efisiensi, Bang. Betul. Tapi sebetulnya setahuku kayak terbuka atau tertutup kan itu tadi, apakah 2004 itu emang sudah terbuka atau jadi belum? Kan sebenarnya perjalanan pemilu kita dari pasca Orde Baru masuk reformasi, setelah reformasi itu ada 2 kali metode pemilu yang sudah dilaksanakan. Nah, pasca reformasi pertama itu metode pemilu, kalau bahasanya itu adalah
tetap partisipasi publik, dalam hal ini partisipasi masyarakat tinggi, tapi intervensi partai politik juga masih tinggi. Baik dalam menentukan siapa yang akan dikirim ke DPR, baik di tingkat kota, kabupaten, provinsi maupun DPR RI. Oke, sistem pencoblosan? Sistem pencoblosan masih menggunakan metode nomor urut. Nomor urut itu 2004. 2004. 2009. Nah, perubahan undang-undang pemilu itu, perbaikannya. Perbaikan perubahan undang-undang pemilu itu di 2009 itu, maka muncullah terbuka dengan suara terbanyak. Jadi caleg dengan nomor urut berapapun sepanjang Dia masyarakat punya suara. Suaranya menang, maka kemudian dialah yang mendapatkan kursi itu. iya, Gitu loh. Dia yang mendapatkan kursi itu. Jadi peluangnya lebih besar. Peluangnya lebih besar dan sama buat semua. Nah, ini kalau seandainya besok 2024 masih menggunakan metode itu, ini yang ketiga ini. Oke. Ini yang ketiga. Jadi 2009, 2014, 2019. Nah, ini masuk ke 2024. Berarti kita pertama mencoba yang suara terbanyak itu di 2009, 2014, 2019. Nah, kalau seandainya besok berarti yang keempat. Kalau seandainya sama. Nah, memang anak muda, terutama teman-teman yang punya latar belakang organisasi, kalau bahasa sekarang ini kelompok-kelompok aktivis lah. Kelompok-kelompok aktivis ini sebenarnya banyak menginginkan tertutup juga. Karena memang dianggap sumber daya manusia yang lahir dari kelompok-kelompok aktivis ini sesungguhnya menjadi pilihan-pilihan utama bagi partai politik. Oke. Jadi kenapa kemudian mereka milih tertutup? Itu karena Kesempatan mereka. Oh iya, kesempatan. Betul. Mereka merasa punya gagasan, punya Betul. Jadi pengaruh juga finansial itu, Bung. Kalau seandainya tertutup, sebenarnya kalau memang idealnya partai politik dalam rekrutmen calon anggota legislatifnya itu objektif menggunakan variabel-variabel orang yang pantas untuk duduk di sana, ya kan? harusnya kelompok aktivis menjadi prioritas dong. Politik gagasan. Politik gagasan. Nah, tapi kan banyak Kita nggak juga tahu yang di dalam seperti apa permainannya kan. banyak juga pengamat yang mengatakan bahwa di internal partai politik sebenarnya tidak seideal itu. Iya. Tidak seideal itu. Terutama partai-partai politik yang memang mengedepankan suara pemilih daripada kemudian penerapan gagasan dan ideologi di tengah-tengah masyarakat. Contohnya misalnya banyak hari ini di beberapa partai politik memilih cara-cara instan untuk kemudian menyuguhkan ke masyarakat calon anggota legislatif mereka. Misalnya banyak yang sudah menjadi tokoh di circle masing-masing, di kelompok masing-masing. Apakah itu kelompok selebritis, apakah itu lulusan luar negeri, luar negeri, ataupun profesi gitu loh. Tanpa mereka masuk di partai politik untuk lebih melewati proses kaderisasi gitu. Tapi masalah kaderisasi itu, Bung. Sebenarnya ada juga kan partai yang juga getol untuk membuat kayak kalau di misal ada yang bikin sekolah kader, akademi itu kan ada juga kan. Jadi saya secara pribadi bergabung dengan Partai Demokrat itu memang tidak lewat proses KTA-nisasi. Oke. Jadi saya bergabung di Partai Demokrat itu memang lewat sekolah kader. Artinya saya mengikuti proses kaderisasi sekolah kader dulu, baru memiliki KTA. Jadi ada pemahaman juga di situ. Tapi ada model rekrutmen lain yang kemudian ber-KTA dulu. KTA dulu, baru mengikuti pendidikan. Baru mengikuti tahapan selanjutnya, begitu. Tahapan selanjutnya begitu. Ini tapi kalau tadi bilang mungkin bilang banyak sebenarnya ada beberapa kelompok yang milih tertutup. Tapi sebenarnya ini kalau secara hitung-hitungan nih, ketika pemula ikut partai politik, sebenarnya antara terbuka dan tertutup, ini kesempatannya lebih besar yang mana? Kalau saya melihat sebenarnya ya, peluang dan tantangannya terbuka dan tertutup itu bagi anak muda sebenarnya sama saja. Tapi memang kesempatan untuk menjadi calon anggota legislatif melalui partai politik untuk direkomendasikan itu lebih besar sebenarnya di tertutup. Tapi kesempatan untuk mereka terpilih menjadi anggota legislatif itu sebenarnya lebih di terbuka. Contoh misalnya begini,
bagi kita aktivis ya kalau memang tidak punya logistik yang kuat, tentu tidak jangan menggunakan money politik. Ya. Oh ya. Perbanyak waktu turun di masyarakat, perbanyak pengabdian, karena bagaimanapun kita anak muda, terutama teman-teman yang berlatar belakang aktivis, edukasi politik di tengah-tengah masyarakat tentu harus kita lakukan. Oke. Hanya itu cara agar kita bisa terpilih. Yes. Oke. Melakukan. Nah, jadi saya pernah bilang di beberapa teman-teman dalam diskusi, ya anak muda ini tidak boleh pasrah. Kalau tidak punya duit bukan berarti tidak dapat kesempatan untuk duduk. Saya bilang begitu. Tinggal bagaimana caranya. Sebahagian kawan yang lain menggunakan cara logistik yang kuat, kita harus menggunakan cara yang berbeda. Berarti kemarin itu aktivitas PD dan beberapa partai politik yang memutuskan untuk menolak adanya soal apa namanya yang tertutup itu, yang tertutup kan ada 8 itu kan. Iya betul betul. Berarti salah satunya itu dong. Jadi memberikan kesempatan kepada anak muda. Betul. Atau memang ada analisa yang lain? Jadi di struktur DPP Partai Demokrat hari ini itu lebih 50% itu diisi oleh usia produktif. Dan 50%-nya dari usia produktif itu diisi oleh generasi muda, gitu loh. Sesuai tagline, muda adalah betul. kekuatan. Kan? Karena Muda adalah memang kekuatan. kalau kita mengatakan usia produktif itu 50 tahun ke bawah, 50%-nya dari 50 tahun ke bawah itu kalau kita ambil 30 tahun saja, maka 50% struktur DPP partai itu diisi oleh usia rentan itu. Gitu loh. Termasuk suara pemilih juga. Nah, Rata-rata 60% ya? Iya, betul, 60% betul. itu di milenial dan Z. Bisa lebih itu nanti. Makanya kemudian Partai Demokrat memberi ruang besar bagi anak muda, dan itu juga yang menjadi alasan bagi Partai Demokrat untuk menolak tertutup itu, karena selalu disampaikan Ketua Umum itu ya kalau kita tolak politik uang maka cari cara bagaimana politik lain bisa dilaksanakan untuk milik kita. Iya. Nah makanya kemudian selalu disampaikan ke kader itu untuk selalu dengan dekat dengan rakyat itu meminimalisir politik uang tadi. Oh iya. Makanya selalu diinstruksikan, saya pikir semua partai politik ya menginstruksikan kadernya untuk turun ke bawah. Sebenarnya kan politik uang ini tidak pernah dilegalisasi di Republik ini. Tapi walaupun tidak pernah dilegalisasi, prakteknya ternyata Tetap masih ada. ada. Ternyata masih ada. Makanya harusnya anak-anak muda yang masih punya banyak waktu, masih punya banyak energi, masih punya banyak gagasan, tidak perlu khawatir dengan orang-orang lain yang menggunakan politik uang untuk menghabisi kawan-kawan yang kemudian menggunakan politik gagasan ini. Adunya kan di tengah-tengah masyarakat. Iya. Nah makanya tantangan bagi anak muda adalah ketika berhasil melakukan edukasi di tengah-tengah masyarakat, maka potensi politik uang itu dengan sendirinya terkikis. Iya, mulai gitu berkurang itu harusnya. Misalnya kayak saya Kesadaran politik itu beberapa kali turun di dapil itu, saya sampaikan di beberapa kelompok-kelompok masyarakat, saya sampaikan apakah kita dalam proses pesta demokrasi ini main pendek atau main panjang, saya bilang begitu. Kalau setelah pemilu itu masyarakat tidak terlalu penting baginya untuk bertemu dengan wakilnya, makanya banyak masyarakat yang memilih jalur-jalur main pendek tadi dengan politik uang. Gitu. Tapi kalau masih menginginkan wakilnya untuk terus-terusan berhadapan dan bertemu dengan masyarakat, maka ide dan gagasan tadilah yang kemudian menjadi ukuran keterpilihan. Nanti tinggal diuji ide dan gagasan itu bisa diimplementasikan atau tidak setelah terpilih. Ujiannya kan itu. Lebih enak Kadang juga kan banyak, kontrol itu. masyarakat juga kan udah dari kemana-mana juga janji manis gitu aja. Iya, Mereka kan betul. gitu aja. Nah, Tapi ini minimal anak muda kan belum ada dosa. Apalagi baru yang pertama nyoba toh. Jadi masyarakat belum juga bisa menilai apakah kita bicara jujur atau hanya pemberi harapan palsu kan begitu. Nah ini kesempatannya ada ketika proporsional terbuka. Betul. Masyarakat bisa ngetes ini benar nggak sih anak-anak muda ini akan melaksanakan itu. Ini betul. Kesempatannya ada di proporsional terbuka. Betul. Jadi harusnya ini memang calon-calon dari partai manapun ya, harusnya calon-calon muda ini harus satu aja dong, satu menyuarakan untuk terbuka aja gitu ya. Betul. Sebenarnya begini,
kekhawatiran partai politik, saya sebut saja partai politik yang sepakat dengan tertutup, dan beberapa pengamat yang kemudian sepakat dengan tertutup, mereka mengedepankan isu bahwa ketika tertutup maka fungsi partai berkurang. Sebenarnya tidak. Kenapa saya bilang tidak? Karena orang yang akan dikirim menjadi calon anggota legislatif itu pun itu kan proses seleksinya ada di partai. Iya. Artinya adalah orang yang duduk itu adalah orang-orang yang sudah clear juga sesungguhnya. Iya. Gitu loh. Kalaupun dalam proses pengabdiannya menjadi anggota legislatif tidak linear dengan kebijakan partai, ada proses internal juga yang mereka lewati. Juga ada yang salah berarti dengan pendidikan mereka dong. Iya, Cocok. Iya. Misalnya di partai politik itu kan pasti ada penandatanganan fakta integritas sebelum mereka Jadi dikirim. nggak sembarangan masuk keluar masuk partai. Dapat nomor itu kan nggak sembarangan. Artinya ketika pun nanti dalam masa pengabdiannya menjadi anggota dewan itu mereka tidak linear dengan kebijakan partai, ada mekanisme partai Evaluasi. politik yang kemudian diperbolehkan dan kemudian diatur adalah pergantian antar waktu. Oke. Jadi harus tegas. Iya, Ada banyak mekanisme partai. ada mekanisme partai yang kemudian negara peraturan itu tertuang di undang-undang. Oh. Tertuang di undang-undang. Contoh misalnya aturan mengenai pergantian antar waktu. Pergantian antar waktu. Banyak beberapa politisi yang tidak linear dengan partai politik mereka kemudian tidak bisa mengelak dari pergantian antar waktu itu. Jadi sebelumnya mekanisme itu pun sudah ada di partai politik. Iya, ada di partai politik. Contoh kemarin misalnya masih segar di ingatan kita ketika Partai Demokrat dapat guncangan yang agak sedikit luar biasa lah setelah terpilihnya Ketua Umum Agus Harimurti. Terus ada kongres luar biasa tuh ya. Kalau kita menyebutnya KLB lah kan. KLB. Tapi ternyata ketika prosesnya itu keliru dan kemudian orang-orang yang terlibat di situ itu dianggap keliru baik oleh partai ataupun oleh hukum, maka kemudian partai melakukan pergantian antar waktu terhadap salah satu kadernya atau beberapa kadernya yang terlibat di KLB itu. Iya. Gitu. Tegas. Penertiban. Penertiban. Artinya partainya jalan. kekhawatiran partai terhadap orang yang dikirim di situ ndak terbukti juga. Tapi memang prerogatifnya letaknya hari ini kalau dia terbuka terletak pada rakyat. Ya. Kalau dia tertutup prerogatifnya terletak pada partai politik. Nah, tinggal hari ini kalau saya berpikir masyarakat Indonesia sudah siap sebenarnya dengan terbuka itu terus-menerus. Karena pendidikan politik di tengah-tengah masyarakat selalu setiap periodisasi dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Partai politik nggak pernah. Gitu loh. Jarang sekali. Kalau partai politik itu tugas utamanya. Ya. Tapi kalau penyelenggara pemilu dalam tahapan itu kan tetap dilakukan. Sosialisasi itu kan Kewajiban. dilakukan terus oleh penyelenggara pemilu. Kalau partai politik mau ada pemilu tidak ada pemilu, Harusnya. edukasi politik tetap dijalankan. Tapi kalau bagi penyelenggara pemilu menghadapi tahun pemilu, maka itu pasti dilakukan. Makanya kekhawatiran terhadap masyarakat yang kemudian terpengaruh lewat politik uang itu, ujiannya ada pada partai politik dan Kader. penyelenggara pemilu. Oke. Seberapa mampu memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat. Harusnya ketika dianggap berhasil pemilu itu, maka partisipasi politik yang tinggi linear dia dengan pengetahuan politik yang tinggi juga. Salah satu pengetahuan politik yang tinggi adalah masyarakat menyadari bahwa money politik itu dilarang. Oke. Gitu loh. Secara moral juga nggak bagus gitu kan. Gitu loh. Ya. Karena pesertanya aja yang ketahuan money politik itu bisa didiskualifikasi. makanya tuh. Gitu loh. Apalagi ini kan 60% suara milenial itu akan mendominasi, bahkan bisa lebih sebagai pemilih dari pesta demokrasi kita di pemilu 2024. Nah, semoga di pemilu 2024 ini memang bisa berjalan sesuai tahapan, dan kalau memang muda adalah kekuatan, nah kita tunggu berikan pendapatmu di sini.